Hasil survei seperti ini ya, dari BPS. Sakernas BPS sudah melakukan survei bahwa ini adalah gaji rata-rata dari semua lulusan di Indonesia. Ini hanya di Indonesia ya, lulusan dari mulai SD sampai dengan S1. Rata-ratanya sekitar segini, teman-teman. Jadi mulai 1,4 juta sampai 4,59 juta ya. Bahkan rata-rata S1-nya pun masih kurang ya dibandingkan UMR di Jakarta. Nah, ini juga harus menjadi perhatian karena ternyata pendidikan dilihat ya. Kemarin sempat ada berita viral bahwa percuma sekolah, percuma kuliah tinggi-tinggi, gajinya segitu-segitu aja gitu. Nyatanya di lapangan masih belum ya, masih belum seperti itu. Jadi sekarang memang arahnya adalah lebih ke keterampilan, jadi yang applicable ke pekerjaan, bukan hanya sekedar teori, tapi bukan berarti eh, lulusan S1, S2 itu tidak dipertimbangkan juga, pasti akan dipertimbangkan ya. Makanya penting sekali untuk punya pendidikan yang tinggi. Persaingan dunia kerja sekarang kan sudah sangat ketat ya. Tadi juga Mas Ridwan sudah menyampaikan, sekarang ada namanya istilahnya masyarakat ekonomi ASEAN, di mana orang-orang dari luar Indonesia, seperti dari Singapura, Malaysia, Filipina, bahkan dari Cina pun bisa mulai bekerja di Indonesia dengan perizinan yang jauh lebih mudah dibandingkan dahulu. Dan mereka akan lebih gampang ya masuk ke kita ya, ke Indonesia, kerja di Indonesia karena syarat-syaratnya jauh lebih mudah. Makanya nanti kita juga harus bersaing sama mereka, nggak cuma bersaing sesama orang Indonesia aja gitu. Kemudian tadi sebut-sebut tentang AI ya sama Mas Ridwan. Oh, sekarang ada artificial intelligence, jadi ada beberapa pekerjaan yang mungkin bisa terganti oleh teknologi. Nggak cuma oleh karena AI saja, memang dari sebelumnya kan sudah banyak yang tergantikan ya. Misalnya seperti petugas di tol, sekarang sudah berkurang. Kemudian bank banyak yang tutup, jadi teller segala macam, satpamnya juga akan banyak yang kena PHK ya, jadinya kesempatan kerja untuk di dunia itu semakin berkurang. Biasanya adalah pekerjaan yang sifatnya statis ya, yang begitu-gitu aja, itu akan lebih mudah digantikan oleh teknologi. Makanya biar nggak gitu-gitu aja, kita harus nambah pengetahuan terus ya, karena ada beberapa kok yang tidak akan tergantikan oleh teknologi. Kemudian inflasi biaya pendidikan di Indonesia ini ya, kabar buruknya termasuk paling tinggi dari rata-rata negara ASEAN atau Asia lainnya, sekitar 10 sampai 15% per tahun. Tinggi ya, padahal kan rata-rata inflasi kita di Indonesia itu hanya sekitar 4 sampai 5% sebenarnya, rata-rata sekitar itu. Tapi untuk dana pendidikan, dana biaya rumah sakit itu juga sama 10 sampai 15%. Makanya ini penting banget ya, teman-teman, untuk diperhatikan inflasi yang tinggi. Jadi kita bagaimana nih menyikapinya ya kalau seperti ini, kita harus bagaimana. Ini bisa kelihatan di grafik di kanan ya, kenaikannya luar biasa ya, fantastis nih. Percepatannya itu bukan bukan kayak kecepatan, tapi percepatan terus. Jadi bukan linear ya, istilahnya apa Mas Ridwan kalau bukan linear ya. Jadi kayak gini nih, terus ya tambah naik tinggi Ini kayak kenaikan eksponensial. eksponensial, kayak kenaikan suhu udara ya, karena climate Ya, change ya. kan kayak gini juga sama. Nah, ini harus siap kita teman-teman ya. Komponen biaya apa saja ya? Komponen biaya banyak tuh ya, teman-teman. Pasti udah pada tahu nih, apalagi ibu-ibu di sini. Kalau mulai kita TK sampai SMA di Indonesia pada umumnya, ada yang wajib ya, ada yang butuh. Jadi ini saya buat dua kategori. Karena yang butuh ini sebenarnya kalau tidak masih nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang wajib, kalau nggak dibayar ya udah nggak bisa sekolah gitu kan ya. Misalnya apa? Uang pangkal ya, ketika kita baru pertama masuk, SPP per semester, seragam, buku pelajaran, dan peralatan sekolah. Mau nggak mau ini wajib punya anak kita. Kemudian kita butuh apa nih sebagai tambahannya yang sebenarnya kalau tidak dikeluarkan nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada juga gimana ya? Karena kita juga butuh ya, misalnya seperti les atau bimbel, kemudian jemputan, bekal makanan, ekskul ya, kadang-kadang ada biaya ekskul juga tambahannya, kadang juga enggak. Kadang ekskul ini sudah termasuk di uang kegiatan tahunan. Jadi kalau kita naik kelas ada uang kegiatan. Nah tentunya kalau kita sekolahkan anak di negeri ini nggak ada ya. Ini nggak ada yang dikirim, paling ada ya seragam. Buku pelajaran, oh maaf, buku pelajaran gratis kan ya. Paling buku tulis dan peralatan sekolah. Nah kalau untuk yang ini tetap ya, untuk kebutuhan di sekolah negeri pun tetap harus ada nih yang sisi kanan ini yang butuh ini. Jadi ada juga ternyata, banyak juga ternyata biayanya ya. Walaupun SPP-nya kecil, uang pangkal nggak ada, oh SPP nggak ada ya, atau uang pangkal nggak ada, tetap aja banyak biaya lain sebagai tambahan ya, ABC itu banyak. Kemudian kalau kita masuk ke perguruan tinggi di dalam negeri,
ada juga yang wajib dibayar, uang kuliah tunggal atau UKT ya. Ini di negeri dan di swasta ada sama. Kemudian admission fee ini khusus untuk di swasta ya. Di negeri sebenarnya sekarang ini nggak ada. Kemudian dana pengembangan ini juga biasanya di swasta. Buku teks dan fotokopi ya swasta dan negeri sama, semua butuh. Peralatan kuliah, misalnya seperti gadget dan sebagainya ya, itu juga butuh. Dan ini bervariasi tergantung dari apanya, teman-teman, dari jurusannya ya, dari program studinya. Makin canggih dan makin banyak peralatan yang dibutuhkan, maka akan makin mahal UKT maupun admission fee-nya. Misalnya yang mahal apa? Kedokteran ya, udah pasti ya, karena dia butuh alat peraga yang banyak. Teknik ya, ilmu komputer itu butuh banyak sekali peralatan-peralatan kuliah yang akan meningkatkan nilai admission fee atau UKT-nya. Gitu. Jadi kalau nanti anak-anak kita, oh arahnya kayaknya jurusannya ke situ, berarti harus siap lebih banyak ya teman-teman ya. Kemudian selain kewajiban tadi yang dibutuhkan apa saja, hampir sama sebenarnya ya sama yang SMA tadi, butuh les ya, kadang-kadang butuh les, misalnya les bahasa ya. Kemudian transportasi, kos kalau yang kuliahnya di luar kota tempat tinggal, biaya makan, dan uang kegiatan organisasi. Nah ini menjadi penting akhir-akhir ini karena ternyata perusahaan ya, baik itu adalah dari pemerintahan maupun swasta, ternyata waktu membaca CV anak-anak kita pada saat melamar pekerjaan, mereka ngecek juga kegiatannya apa saja selain kuliah. Kalau dulu kan tinggal dilihat aja IPK-nya berapa, kuliah ya, kampusnya bagus enggak gitu. Kemudian IPK-nya berapa. Sekarang enggak cuma itu aja ya, teman-teman, mereka akan melihat kegiatan organisasi anak kita tuh apa. Banyak nggak kegiatannya? Kelihatannya anak ini bisa nggak sih bekerja sama dalam suatu organisasi? Bisa nggak sih dia ya hubungan sosialnya seperti apa? Itu akan kelihatan kegiatan organisasinya dan itu akan dicek juga ya. Sekarang semua dicek ya teman-teman ya, termasuk SLIK-nya juga dicek ya. SLIK atau BI checking juga ada beberapa perusahaan yang cek. Nah, kemudian kalau anak kita ternyata ingin keluar negeri lebih banyak lagi ya. Cuma kan sekarang kalau luar negeri mungkin ada opsi bayar sendiri atau beasiswa ya. Walaupun dengan beasiswa pun tapi tetap ada loh biaya yang kita keluarkan, betul ya. Nah, yang wajib apa saja kalau anak kita mau sekolah di luar, admission fee pasti ya, semua butuh admission fee, maksudnya salah ketiga kebanyakan N. Kemudian tuition ya per semester atau per quarter, jadi ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan, tergantung negaranya masing-masing beda-beda ya. Kemudian yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan room and board ya, tempat tinggal, kemudian textbook, buku teks, school supplies, peralatan sekolah, personal expense, ini untuk kebutuhan pribadi, transportasi, activity fee. Sebenarnya ada tambahan lagi, asuransi. Nah, itu jangan lupa. Asuransi juga butuh karena biaya kesehatan di luar negeri itu mahal ya. Kayak misalnya gigi, cabut gigi. Dulu waktu saya kuliah tuh dulu ya tahun 2000-an awal, cabut gigi satu itu 400.000. Jadi bisa dibayangkan ya. Terus cek gigi juga sekitar segitulah. Jadi kalau nggak ada asuransi bahaya kan ya teman-teman ya. Namanya kita sakit kan nggak mau, tapi kan kita juga nggak mau ya bayar segitu ya kan. Kemudian persiapannya banyak ya, pastinya persiapan banyak. Kalau kita bayar sendiri ya sama beasiswa itu sebenarnya bedanya untuk sisi persiapan itu beda tipis. Ada beasiswa yang untuk persiapan memang diganti, ada juga yang enggak ya. Jadi waktu kita apply itu sudah harus ada nih hasil-hasil tesnya. Jadi kita harus bayar sendiri. Ada juga yang nanti diganti atau nanti dibayarkan. Jadi mereka yang melakukan. Jadi beda-beda tergantung provider beasiswa tersebut. Nah, tapi tetap kita harus siap ya untuk kursus bahasa asing misalnya. Bervariasi sekali kalau ini ya. Jadi saya udah cek-cek ternyata antara 3 sampai 21 juta, ada yang sampai 21 sampai dengan selesai. Nah, kalau 3 juta ini mungkin hanya persiapan TOEFL, persiapan IELTS gitu, tapi kalau yang kursus bahasa benar-benar A sampai Z itu sekitar hampir 21 juta. Kemudian tes bahasa asing, ya banyak ya, TOEFL, IELTS, TOEIC, DELF, JLPT, banyak banget tergantung negaranya, karena setiap negara beda-beda. Nah, ini sekitar 2-4 juta saat ini. Nanti bisa naik lagi dan naik lagi. Kemudian tes syarat sekolah di negara setempat ini adalah yang sifatnya akademis bukan bahasa ya. Misalnya seperti SAT, Cambridge, A-Level, GMAT, GRE, ACT. Itu sama sekitar 2-4 juta. Jadi ini juga harus disiapkan, tinggal dijumlah ya. Kalau misalnya anak kita, oh sudah jago deh kayaknya bahasa Inggrisnya, oke, berarti nggak perlu kursus lagi, kita cukup kursus untuk ini ya. Ini jadi
harga 2 sampai 4 ini hanya tesnya saja ya teman-teman ya, bukan termasuk kursus persiapannya. Oh, itu di luarnya lagi. Nah, makanya teman-teman juga harus memperhitungkan apa saja sih kira-kira yang dibutuhkan untuk masuk ke sekolah idaman anak kita itu. Nah, untuk pembayarannya gimana sih cara ngaturnya? Kadang kan suka ada yang bingung ya teman-teman ya. Kalau uang pangkal itu gimana? Kalau uang tahunan gimana bayarnya? Gimana nyiapkannya dari sumber yang mana nih? Gitu kan? Itu sering banget ditanyakan. Nah, kalau seperti itu, saya bagi lagi jadi 3 kategori nih teman-teman ya jenis biaya. Yang pertama yang jarang dikeluarkan atau hanya 1 kali, misalnya uang pangkal dan uang persiapan sekolah. Ini kan biasanya hanya 1 kali ya untuk satu jenjang eh, sekolah ya, satu jenjang pembelajaran atau sekolah. Nah, ini berarti harus bagaimana? Harus ditabung dan investasi. Jadi ini harus jauh hari. Karena biasanya ini yang banyak, yang besar ya. Terutama kalau sekolah di swasta. Jadi harus ditabung dan investasi. Nah, kalau misalnya jarak waktunya sudah dekat 1 sampai 2 tahun, saya sarankan tidak diinvestasikan lagi, ditabung aja karena kalau investasikan masih naik turun ya imbal hasilnya, nanti takutnya pada saat kita tarik ternyata nilainya turun. Jadi lebih baik tabung saja. Tapi kalau masih jauh, masih 3 tahun ke atas, sebaiknya diinvestasikan. Nanti kita bahas ya detail investasinya. Nah, kalau misalnya nabung di mata uang asing gimana kalau mau keluar negeri ya? Boleh, boleh banget. Kalau seperti itu bisa langsung aja ditabung dalam mata uang asing gimana nanti anak kita akan bersekolah ya. Nah, sekarang kan dolar lagi naik nih ya. Yang udah siap nabungan dolar pasti agak lebih lega ya. Oh, untung aja kemarin sudah beli dolar gitu kan ya. Jadi nabung ke mata uang di negara yang dituju. Kemudian kalau untuk uang tahunan dan semesteran gimana? Ini harus ambil dari cash flow tahunan. Jadi kalau teman-teman sudah biasa mencatat cash flow ya, cash flow itu adalah uang masuk dan keluar. Ada 2 macam bulanan, misalnya gaji kita tiap bulan gitu ya, penghasilan tiap bulan, dan yang keluar adalah semua biaya hidup atau pengeluaran kita dalam 1 bulan. Tapi yang tahunan atau cash flow tahunan ini adalah uang total ya, total gaji, bonus, THR, semua kita total masuk ke penghasilan tahunan, dan yang kita keluarkan itu adalah total semua pengeluaran per bulan dikali 12 bulan ya. Plus apa? Plus misalnya dana untuk liburan, untuk lebaran ya, bayar pajak, bayar premi asuransi tahunan, itu kan tahunan dibayarnya teman-teman ya. Terus misalnya kalau kita ada renovasi tahunan yang rutin, misalnya apa sih renovasi tahunan rutin? Oh mungkin ngecat ngecat tembok misalnya setahun sekali. Nah itu akan masuk ke cash flow tahunan ya teman-teman ya. Nah untuk uang tahunan dan semesteran ya, tahunan itu kalau kita punya anak SMA atau SMP kan kadang naik kelas setiap tahunnya ada ditarik uang tahunan ya yang di swasta. Kalau semesteran UKT tadi. Nah karena bayarnya tidak per bulan, jadinya kita taruhnya di cash flow tahunan gitu kan, nggak rutin setiap bulan. Nah ini caranya dengan menabung atau investasi di risiko rendah ya. Masih boleh investasi boleh, tapi risiko yang rendah, misalnya seperti reksadana pasar uang atau deposito yang 3 bulan, 2 bulan atau 6 bulan maksimal, itu masih bisa. Nah kemudian untuk yang pengeluaran bulanan seperti SPP bulanan, eh, les atau kursus tambahan, nah itu kan tiap bulan bayarnya kita masukkan ke cash flow bulanan. Jadi dibayarnya dari apa? Dari penghasilan kita setiap bulan, ya. Jadi kita sisihkannya beda ya, cara berhitungnya beda. Takutnya nanti teman-teman kebanyakan mengalokasikan di pendidikan. Nah, itu kadang-kadang seperti itu. Jadi kita juga eh, harus bisa ngatur ya dari seluruh penghasilan kita itu berapa persen sih yang boleh ditabung untuk pendidikan. Ini juga sering ditanya. Makin banyak anak tentunya makin banyak porsinya ya. Rata-rata itu sekitar 5-15% dari penghasilan yang ditabung untuk dana pendidikan. Tapi kalau anaknya lebih dari 2 atau lebih dari 3, pastinya nggak cukup ya 15% saja. Bisa lebih tergantung kondisi masing-masing, tapi rata-rata sekitar itu. Tergantung penghasilannya juga dan tujuan sekolahnya di mana ya. Nah, yang sering terjadi akhir-akhir ini adalah banyak orang tua yang agak maksa atau ngoyo gitu ya. Wah, harus sekolah di sekolah yang bagus karena apa? Biar dapat network yang bagus gitu. Jadi habis-habisan di biaya pendidikan, tapi kemudian lupa nabung untuk dana pensiun.
Nah, itu yang sering terjadi. Takutnya apa? Nanti anaknya sukses ya, misalnya dapat network yang bagus, pekerjaan bagus, tapi orang tuanya nggak punya dana pensiun. Ujung-ujungnya anaknya juga akhirnya yang harus menanggung beban dana pensiun orang tuanya. Kan kita juga nggak mau ya, harus balance. Nah, tips mempersiapkan dana pendidikan ada 3 perencanaan pendidikan. Walaupun anak kita mungkin masih ada yang masih kecil ya, mungkin masih TK gitu kan atau SD kelas 1 kelas 2, nggak apa-apa mulai bikin aja perencanaan pendidikan dari sekarang jauh lebih baik kalau kita bisa mulai lebih cepat ya dari sekarang. Nah, apa saja sih yang kita rencanakan? Pertama, ketahui sistem pendidikan apa yang diinginkan. Karena setiap orang beda-beda. Ternyata loh, ada yang lebih suka menyekolahkan di negeri saja, karena biar bergabung dengan orang-orang dari segala kalangan. Begitu. Ada juga yang, oh di sekolah agama, misalnya sekolah Islam gitu ya, kalau yang beragama Islam inginnya supaya pendidikan agamanya bagus di awal, tapi nanti setelah SMP SMA barulah masuk ke negeri. Ada yang seperti itu juga. Ada yang inginnya ke swasta. Swasta pun macam-macam ya. Ada nasional, nasional plus, ada inter ya kan, internasional. Nah, tujuannya pastinya beda. Kalau yang ke internasional mungkin inginnya nanti kuliah di luar negeri misalnya. Nasional plus mungkin ingin ada kelebihannya lah, nanti akan ada opsi bisa di dalam, bisa di luar negeri gitu ya. Nah, kalau yang nasional tentunya beda lagi. Jadi dari situ saja nanti biaya pendidikannya akan beda juga. Makanya ditetapkan kita sekarang preferensinya mau seperti apa sih? Mungkin teman-teman mulai aja survei dari sekarang, datang ke sekolah-sekolah itu. Kalau belum ada bayangan misalnya, kayak apa sih National Plus? Ya udah datang aja tanya-tanya, pura-pura aja mau daftarkan anaknya gitu ya. Minta brosur, minta biaya, di sini apa aja sih programnya, keuntungannya diberikan apa. Nah, eh, kalau boleh cerita, anakku kan di National Plus ya, ada Cambridge di situ. Dan itu kutanya, apa sih di sini kelebihan dibandingkan yang lain waktu awal daftar dulu ya. Oh, di bagian pendidikan bahasa Inggrisnya sendiri itu ada IELTS. Jadi nggak usah ngelesin anak IELTS di luar gitu. Kecuali kalau memang pengen belajar lebih lagi ya. Dan sudah termasuk juga biaya buat tes IELTS. Terus ada juga A-level atau S-level itu juga termasuk di situ. Jadi kita nggak usah nyari lagi di luar. Nah, kita harus tanyakan kelebihannya di mana saja. Kemudian lokasi, ini penting karena kalau kita tinggal di kota besar, kemana-mana macet ya, bener ya. Macet sendiri, jauh dan macet akan bikin anak stres, yang antar jemput juga stres. Jadinya kita cari lokasi yang kira-kira nanti kita tinggalnya di dekat situ. Kalau sekarang mungkin tinggal di kota lain, nanti pas kita anak kita kuliah atau anak kita SMA, kita tinggal di kota mana nih kira-kira. Nah, disitulah kita nanti survei ya, sesuai dengan lokasi nanti pada saat anak kita mencapai usia tertentu itu di mana gitu. Kemudian ini juga akan menentukan biaya transportasi kan ya, atau mungkin biaya kos kalau nanti anak perlu kos atau masuk asrama, kita juga harus hitung berapa biaya masuk. Nih kita bikinnya berjenjang dari mulai SD, SMP, SMA, kuliah. Di situ kemudian kita cek kan tadi berapa sih kira-kira biaya saat ini ya. Kita tanyakan juga berapa sih saat ini biayanya dan tahun-tahun sebelumnya mungkin 1, 2 tahun, 3 tahun ke belakang biar tahu inflasinya berapa. Karena setiap institusi pendidikan itu kadang beda-beda ya inflasinya, tapi rata-rata sih sama. Nah, ini ada cerita lucu teman saya. Teman saya ini anaknya kuliah di sebuah sekolah National Plus yang sangat ternama ya di Jakarta. Nah, ternyata setelah sekolah di situ masih SD anaknya. 2 anaknya di situ semua. Kemudian pas dicek setiap tahun kok lama-lama kenaikan biayanya nambahnya banyak ya. Tadinya awalnya mungkin hanya 10% per tahun, terakhir kemarin 25% kenaikan biaya per tahun ya ininya SPP-nya. Nah, setelah dia hitung-hitung, wah nanti kalau terus-terusan begini, adiknya nggak kebagian, nggak kebagian budget pendidikan, dihabisin kakaknya semua. Akhirnya dia terpaksa merubah strategi, dipindahkan ke sekolah yang levelnya sedikit di bawah ya, untuk menghindari kenaikan 25% itu. Ya, memang akhirnya anaknya juga harus kompromi ya, penyesuaian lagi terpaksa. Tapi daripada nggak balance ya kan seperti itu. Nah, kadang-kadang memang kita di tengah jalan akan terpaksa harus merevisi rencana ya. Kita punya rencana tapi apa daya ya, kondisi menentukan lain. Jadi setiap tahun kita harus evaluasi lagi. Kira-kira dengan ini dan dana sekian masih bisa nggak? Tabungan untuk pendidikan anak saat ini ada berapa ya? Jadi ada kelihatan ya kekurangannya berapa ya? Itu nanti yang harus kita kejar.
dengan nabung atau investasi. Kemudian kita mulai akumulasi dana pendidikan, ya. Nah, investasinya kemana? Tentunya tergantung dari jangka waktunya. Misalnya yang tidak ada bunganya pastinya ya, malah mungkin akan tergerus uang kita. Tapi daripada ada fluktuasi, kita jaganya tetap di situ. Atau paling enggak di reksadana pasar uang dan deposito yang 1 atau 3 bulan. Kemudian kalau jarak 3 sampai 5 tahun, bisa investasi di reksadana pendapatan tetap, di obligasi pemerintah atau surat berharga negara, sukuk juga bisa. Emas juga masih bisa ya, tapi emas sih saya sarankan di atas 5 tahun ya. Jadi misalnya anak sekarang SD untuk masuk kuliah, nah itu boleh di emas. Nah ini adalah untuk orang-orang yang mungkin eh, profil resikonya masih rendah ke sedang ya. Sebagian dari kita adalah rendah ke sedang, terutama ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak biasanya agak berani tuh, bisa sedang ke tinggi resikonya. Nah, kalau yang resiko tinggi itu apa? Seperti saham, misalnya reksadana saham, properti termasuk tinggi ya, walaupun mungkin fluktuasinya tidak terlalu tinggi, tapi dijualnya susah. Ya, generasi X gitu dan baby boomers itu kan kebanyakan sukanya di properti ya. Nah, cara ininya menyiasatinya kalau untuk biaya sekolah, jadi kalau misalnya kita sudah nabung nih punya rumah yang disewakan untuk nanti anak masuk sekolah, kuliah ya kuliah. Waktu anak itu sudah kelas 2 SMA, mulai ditawarkan rumah itu. Jadi jangan dadakan-dadakan. Nanti takutnya kalau dadakan nggak laku-laku, masa terus anaknya nunda nggak sekolah kan nggak mungkin ya teman-teman ya. Jadi cepetan aja dijual 2 tahun sebelumnya, dipindahkan ke instrumen investasi yang lebih stabil. Misalnya seperti tadi reksadana pasar uang dan deposito. Ya untuk jaga nilainya supaya tidak berubah. Kemudian siapkan proteksi. Nah ini juga penting. Jadi eh, ini sering terjadi kalau kita sudah menyiapkan dana gitu ya, kemudian mungkin terjadi apa-apa sama orang tua, belum kekumpul dana pendidikannya, yang bisa diandalkan adalah asuransi. Misalnya apa? Asuransi jiwa. Bisa ke asuransi jiwa. Jadi asuransi jiwa itu adalah pertanggungan kalau ada apa-apa sama orang tua, nanti langsung cair untuk anak ya, untuk apa saja, keperluan apapun termasuk untuk pendidikan. Kemudian ada juga namanya asuransi pendidikan. Cuma kalau asuransi pendidikan ini kan biasanya adalah jenisnya PAID ya atau unit link. Jadi ada porsi investasinya. Nah, porsi investasi ini nanti akan berkurang, biasanya akan berkurang nilainya. Satu, selain karena pihak asuransi biasanya menginvestasikannya untuk produk yang kurang bagus ya imbal hasilnya. Kedua, karena banyak biayanya. Jadi kalau asuransi pendidikan tuh banyak biaya ini itu macam-macam, biaya akuisisi lah segala macam, dan itu diambilnya dari porsi investasi ya, bukan dari porsi yang asuransi murninya. Makanya teman-teman harus siap kalau yang namanya unit link tadi mungkin dananya tidak akan berkembang ya, itu resikonya di situ. Nah, ada lagi satu lagi namanya tabungan pendidikan. Sebenarnya tabungan pendidikan itu sama aja kayak kita nabung biasa ya. Hanya mungkin tingkat imbal hasilnya sedikit lebih tinggi. Tapi sebenarnya itu adalah tabungan biasa. Yang sebagian orang malah justru lebih senang investasi sendiri daripada di tabungan pendidikan. Karena mungkin tidak puas dengan hasilnya ya. Nah, ini bisa kelihatan di sini teman-teman. Kenapa Ngomong ini dana pendidikan, tadi saya dana tekankan pendidikan. siapin cepetan gitu ya, siapin secepat mungkin, seawal mungkin, karena ini teman-teman ilustrasinya bisa kelihatan di sini. Kalau misalnya usia anak sekarang 3 tahun ya, nanti 18 tahun dia masuk kuliah, butuhnya 200 juta misalnya gitu ya. Nah, maka harus nabung sekitar atau investasi secara rutin ya sekitar 240.000 sebulan. Nah, kalau kita baru mulai melakukan itu saat anak sudah umur 10 tahun, target 200 juta tadi harus dicapai dengan investasi 684.000 sebulan. Jadi lebih berat ya kalau kita mulai di 3 tahun tuh kayak anak ini naik sepeda agak landai lah, yang ngayuhnya cukup berat tapi masih bisa lah. Nah, kalau yang ini ngayuhnya udah ngos-ngosan gitu ya, harus dituntun nanti turun dari sepeda, lebih lama lagi jadinya ya kan. Nah, makanya mulai lebih awal ya, makin cepat makin baik. Ini aja asumsi inflasinya hanya, imbal hasil ya, imbal hasil 10%. Asumsi inflasinya ini saya ambilnya 15% memang. Jadi menurut banyak pakar perencanaan keuangan, inflasi dana pendidikan itu bisa sampai 18% malah.
18% tinggi sekali ya. Tapi saya ambil yang tengah-tengah deh, yang 15 aja, karena masih ada kok yang bilang masih ada kok 15 gitu. Jadi udah 15 aja. Karena kalau saya ambil 18 nanti teman-teman takutnya langsung ini ya insecure gitu. Duh gimana? 18%. Mana ada investasi yang nyampe 18% gitu kan ya. Susah. Nah, biar kita bisa mengejar, kita nggak bisa mengandalkan dari investasi aja. Memang kita harus agak banyak gitu menabungnya ya teman-teman ya. Karena memang susah kalau nyari imbal hasil yang di atas 15% itu. Kalau ada yang nawarkan imbal hasil 20-25%, hati-hati ya teman-teman, bisa jadi itu bodong. Nah, ini adalah contoh menyiapkan dana pendidikan ya. Ini contoh aja, ilustrasi aja teman-teman ya. Jadi ini berdasarkan asumsi. Nah, misalnya anak kita sekarang usianya 2 tahun ya. Terus kita mau nabung untuk SD, untuk SMP, dan untuk SMA ya. Nah, gimana nabungnya nih ya teman-teman ya? Untuk uang pangkal ini harus kita tabung jauh hari ya, uang pangkal jauh hari. Sedangkan uang tahunan kita siapin dari apa tadi? Dari cash flow tahunan ya, cash flow tahunan. Jadi disiapkan 1 tahun sebelumnya. Boleh diinvestasikan, boleh, tapi hanya boleh di deposito yang jangka waktunya mungkin 1-6 bulan ya, dan reksadana pasar uang. Ini kenapa? Karena reksadana pasar uang ini bisa dicairkan kapan saja, dan imbal hasilnya lumayan ya, lebih tinggi dikit dari deposito. Ini bisa jadi alternatif. Untuk PP bulanan, hasilan bulanan jadi, harus cek juga. Oops, sorry. Kecepatan. Harus dicek juga ya teman-teman ya. SPP bulanannya kita kira-kira mampu nggak nanti bayarnya dari penghasilan bulanan kita. Ya, jangan sampai nanti memberatkan juga. Kemudian uang pangkal. Nah, uang pangkal ini kalau kita ingin anak kita masuk ke swasta, harus disiapkan jauh hari. Sekarang uang pangkal rata-rata berapa sih ya? Kalau swasta yang biasa aja, itu SD itu sekitar 4-7 juta. Ya. Kemudian SMP, SMA itu hampir sama. Kalau yang biasa aja sekitar sama sih, 5-7 juta. Nah, kalau SD swasta yang agak bagus, nasional plus gitu, di atas 25 rata-rata. Ya, yang SMP SMA, yang SD bisa di atas 40. Kok SD lebih banyak? Karena 6 tahun ya, teman-teman ya. Mereka ngitung berapa tahun anak itu sekolah. Kalau 6 tahun berarti bisa 2 kali lipat ya daripada SMP atau SMA. Bahkan yang TK Montessori itu bisa semahal SD loh ya. Yang bagus. Kemudian kalau yang internasional bahkan bisa sampai di atas 75 juta sekali masuk ya uang pangkalnya untuk SD, SMP, SMA. Sampai dengan paling mahal saya pernah baca berapa ya? 350 juta. Itu ada sekali masuk SMA ya. Jadi itu kira-kira. Nah, ini saya ambil yang swasta biasa aja ya. Misalnya uang pangkal saat ini masuk SD 5 juta. Ya, waktu anak umur 2 tahun nih ya, sekarang ini harga 5 juta masuk SD. Nah, anak kan masuk SD-nya kapan? Masih 4 tahun lagi ya, masih 4 tahun lagi. 4 tahun lagi nyiapinnya bagaimana? Nah, nanti waktu 4 tahun lagi, uang pangkal yang 5 juta itu menjadi 7,3 teman-teman ya, karena inflasi. Kemudian investasinya sebaiknya di apa? Boleh di emas ya. Salah satu contoh bisa di emas, bisa di reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, atau bisa di sukuk, ori ya. Sekarang lagi rame ya sukuk dan ori. Itu imbal sekitar 6%. Dan eh, periodenya atau jangka waktunya antara nih ya. Dia nilai investasi per bulan jadi berapa kalau di emas yang 6%? Sekitar 135.000 ya. Jadi nabung untuk nanti anak yang 2 tahun ini masuk ke SD, uang pangkalnya 135.000 sebulan di emas. Dengan asumsi emas imbal hasilnya 6% per baru-baru ini, tapi kan ada tuh masa stagnan kan, nggak naik-naik. Nah, rata-ratanya setiap tahun sekian. Kemudian misalnya nanti dia mau masuk SMP 10 tahun lagi ya, sekarang harga uang pangkalnya 10 juta. Nah, 10 tahun lagi jadi 25 juta saja. Lipat ya, karena inflasinya 15%. Nah, ini investasi di mana bisa di reksadana saham, tapi ini juga bergejolak ya. Jadi saya sebenarnya lebih suka saham sih daripada reksadana saham ya. Reksadana saham, terutama yang manajer investasinya Indonesia tuh kurang bagus apanya kinerjanya. Jadi lebih baik yang manajer investasinya dari asing ya. Misalnya apa? Kayak Sukor Invest, BNP Paribas, Schroder, itu lebih bagus reksadana sahamnya dibandingkan yang lokal. Tapi tetap aja lebih baik langsung di saham. Kemudian kalau kita hitung-hitung, kira-kira nih misalnya imbasnya 13%, maka setiap bulan harus investasi 106.000. Ya. Kemudian yang untuk SMA, misalnya sekarang 15 juta, nanti 13 tahun lagi
15 juta menjadi 51,7 juta. Banyak ya. Nah, ini misalnya di saham 15% per tahun, maka harus nabung 108.000. Nah, ini dipisah nih ya. Jadi setiap bulan nih nyisihkan 135.000, ditambah 106.000, ditambah 108.000 ya, itu disisihkan setiap bulan. Jadi total berapa nih? Sekitar 350-an lah ya, 350. Nanti yang 135 masuk ke emas, mungkin bisa ke tabungan emas digital ya. Kemudian yang 106 bisa ke reksadana saham, yang 108 bisa dibelikan saham gitu. Jadi ini kita sisihkannya per bulan, tapi mungkin belinya nggak setiap bulan ya. Kayak misalnya kalau emas, reksadana saham masih bisa tiap bulan, tapi kalau saham kan nggak bisa. Kita kan belinya per lot ya. Jadi harus dikumpulkan dulu sampai bisa memenuhi untuk bisa beli minimal satu lot. Gitu ya teman-teman ya. Ini kesannya agak-agak pusing, mikir dikit ya. Nggak apa-apa, nanti dibaca lagi. Nanti materinya akan disampaikan ya Mas Ridwan ya. Boleh kok. Ya, ini buat bayangan aja buat teman-teman. Contoh untuk biaya kuliah, tadi kan SD, SMP, SMA. Nah, kalau untuk kuliah, kita juga harus hitung semuanya tadi ya teman-teman ya. Karena dia tahu ya, kalau pendidikan luar negeri misalnya, kita harus jumlahkan admission fee, tuition, sampai dengan anak kita lulus ya. Kemudian kebutuhan-kebutuhan ini, room board, textbook, segala macam persiapan, itu kita total semuanya. Kalau untuk pendidikan dalam negeri, ini rata-rata di Indonesia saat ini, dari mulai masuk sampai lulus, ya, UKT-nya, transportasinya, gadget ya, peralatan kuliah total sampai dengan lulus itu sekitar 155 juta rata-rata per tahun di Indonesia. Ya, ini rata-rata. Jadi, tapi rata-rata ini sesuai dengan di UI. UI juga sekitar segitu soalnya. Saya ngitung anak saya kan di UI. Eh, Sekitar itu saya hitungnya kira-kira kasar. Kalau di swasta negeri swasta kuliah di swasta kedokteran ya, maksud saya mau ngomong kedokteran jadi negeri. Kedokteran dia sampai dengan 1 miliar sampai lulus. Ada beberapa universitas swasta di Jakarta sampai dengan 1 miliaran untuk kedokteran. Nah, beda-beda. Ada yang misalnya ekonomi di satu universitas yang biasa aja itu 50 juta sampai lulus juga ada. Makanya secara rata-rata sekitar 155 juta. Total semuanya tidak termasuk kos ya, nggak termasuk uang jajan, makan kos itu nggak termasuk. Tapi yang ini penting-penting yang wajib aja. Sekitar segitu. Jadi bisa kebayang ya. Kalau di luar negeri tentunya jauh lebih tinggi dan jauh lebih luas ya range-nya ya, tergantung negara masing-masing, tergantung programnya, tergantung universitasnya. Jadi range-nya akan sangat luas ya. Saya nggak bisa sampaikan di sini berapa karena memang luas banget. Jadi teman-teman mungkin harus survei sendiri ya, kira-kira berapa untuk kebutuhan hidup di sana, termasuk juga dengan biaya kuliahnya. Yang mahal tuh apa sih? Yang mahal tentunya tuition ya, tuition mahal. Tapi kalau untuk negara yang bebas biaya pendidikan kayak Jerman, yang mahal adalah biaya hidupnya pastinya. Biaya hidup di luar negeri kan mahal ya. Negara mana juga menentukan, negara yang mahal-mahal, misalnya seperti Inggris itu kan termasuk mahal. Kotanya juga, misalnya di Australia, mau di Sydney atau di Adelaide tuh beda banget harganya ya. Adelaide sama Sydney, Sydney itu jauh lebih mahal daripada di Adelaide. Di Amerika juga sama, setiap kota beda-beda sekali, bisa perbedaan bisa sampai 2 kali lipat ya daripada tempat yang sepi gitu. Misalnya kayak kalau Amerika di New York dan sekitarnya gitu ya, kayak Columbia segala macam, itu biaya hidup bisa sampai berapa? Bisa sampai $3.000 sebulan. Tapi kalau misalnya kuliahnya di daerah-daerah yang sepi kayak di Illinois, North Carolina gitu-gitu, mungkin hanya 2.000 aja cukup untuk biaya hidup. Jadi beda-beda ya teman-teman ya. Oke. Lanjut tadi yang untuk kuliah, ini contoh kalau kita ambil biaya kuliah rata-rata di Indonesia 155 juta ya. Anaknya sekarang masih 3 tahun, nanti masuk perguruan tinggi 18 tahun misalnya. Tapi sekarang anak-anak 17, 16 sudah masuk kuliah ya. Cepat, tahun 2038. Nah, kita akan bandingkan kalau kita investasi di 4 jenis ini ya. Ini diurutkan sesuai apa? Sesuai dengan resiko investasi. Makin ke kanan makin tinggi ya teman-teman ya. Deposito ini yang terendah resikonya naik ke obligasi. Kemudian emas, ini obligasinya obligasi pemerintah ya. Emas sebenarnya resikonya sih sebenarnya nggak terlalu tinggi kalau dari sisi ininya ya, bentuk investasinya fisik kan ada. Resikonya adalah di fluktuasi harganya ya, karena ternyata emas itu tidak
stabil itu loh gitu kan. Kemudian saham ini yang paling tinggi karena apa? Fluktuasi harga ya. Gampang terpengaruh ekonomi ya. Misalnya kayak kemarin habis pengumuman presiden, kemudian calon presiden, kemudian tiba-tiba IHSG turun gitu. Nah, itu juga eh, rentan sekali ya oleh fluktuasi saham ini. Beda dengan yang lainnya. Jadi kita bandingkan begini biar teman-teman kebayang nih kira-kira gimana persiapannya. Nah, untuk investasi mulai dari satu satu kali aja. Sekarang kita udah punya uangnya gitu, drek langsung satu itu aja, maka butuhnya sekitar segini. Karena inflasi nanti ya, sekitar 155 juta itu nanti akan segini jumlahnya. Akan seperti ini jumlahnya. Jadi langsung berlipat-lipat ya. Kemudian kalau misalnya kita investasi per bulan aja, itu ini yang harus disiapkan. Di deposito 5,8, di obligasi 4,9, di emas 3,7, dan di saham 2,5. Besar ya, besar karena tadi saya ambil inflasi yang 15% untuk berjaga-jaga ya. Beda-beda sebenarnya setiap kampus itu beda, makanya lebih baik kita survei langsung dan tanyakan 1-2 tahun ke belakang itu biayanya sekitar berapa. Jadi kita bisa perkirakan, oh kayaknya inflasinya sekitar 10% nih per tahun bisa nih kayaknya gitu ya. Cara ngeceknya begitu, kita cek ke belakang kira-kira gimana. Jadi ini hanya ilustrasi aja biar teman-teman kebayang nih ya, makin tinggi resiko, imbal hasil makin besar. Jadi yang harus disisihkan setiap bulan juga beda-beda. Kalau misalnya masih 18 usia 18 tahun berarti masih 15 tahun lagi, boleh kok yang resiko tinggi ya. Terutama untuk teman-teman yang profil resikonya moderat ke agresif, boleh langsung resiko tinggi aja. Boleh juga di properti, boleh di saham ya. Sekarang ada security crowdfunding atau SCF itu juga boleh. Cuma ya resikonya juga lebih tinggi daripada saham ya. Menurut saya saham aja cukup. Jadi itu bisa jadi pilihan kalau memang usia anak sekarang masih kecil ya untuk persiapan biaya kuliah. Gitu ya teman-teman ya, cukup jelas ya untuk yang ini. Oke, mungkin itu ya ilustrasi dari saya. Materi juga sudah selesai. Saya kembalikan ke Mas Ridwan. Kalau mungkin teman-teman ada pertanyaan, silakan. Oke, terima kasih banyak Bu Lolita buat materinya. Ini jadi lumayan mencerahkan ya. Maksudnya dari sini saya sih melihatnya ini ya tadi yang waktu ngelihat grafik yang ada gambar anak lagi naik sepeda itu jadi Mm-mm. ingat ceritanya siapa? Salah satu influencer Raditya Dika. Ya, Dia betul. Oh, katanya menyiapkan dana pendidikan anak tuh bahkan sebelum menikah karena tahu inflasi itu tinggi. iya benar. Karena inflasi itu tinggi, biaya pendidikan Mm-mm. semakin naik dari waktu ke waktu. Jadi sebenarnya mikirin dana pendidikan tuh jangan nunggu pas udah nikah dan udah punya anak baru mikir. Jadi buat Ya. generasi sekarang tantangannya makin banyak seperti tadi udah dijelasin. Mm-mm. Kita harus berpikir bahkan sebelum menikah, jangan-jangan kayak gitu. Oke, ini sambil menunggu Wah, teman-teman ini bisa, hebat juga ya Aditya ya. Tapi dia memang banyak ini sih ilmunya. Mm-mm. iya, iya. Oke. Nah, Teman-teman bisa nulis pertanyaannya di kolom Q&A. Sepertinya ada ya tombol Q&A-nya kalau di bagian peserta. ada. Iya, ada. Ya, ya. Mungkin sambil menunggu, saya boleh dong tanya satu pertanyaan buat Boleh, ini, Mas. mendahului sekaligus mungkin coba bisa menginspirasi teman-teman lain untuk bertanya juga. Sayangnya waktunya masih agak lumayan. Kalau Iya. misalnya tadi kan, Bu Lita bilang kayak misalnya buat ngumpulin dana yang masih jauh kayak misalnya SMA atau mungkin kuliah, apalagi Mm-mm. pinginnya nanti anak kuliahnya ke luar negeri. Karena kalau Mm-mm. sekarang kan isu yang lagi didengungkan adalah Indonesia Emas 2045. Gimana Mm. caranya supaya anak-anak kita bagian dari bonus demografi yang nantinya akan mengisi Indonesia Emas itu bisa menjadi salah satu kontributor buat kemajuan bangsa gitu ya. Nah, pengennya Iya. kan kalau gitu harusnya anak kita juga masuknya ke kampus yang terbaik, kalau bisa luar negeri sekalian. Jadi nanti pada saatnya itu 2045 dia beneran udah siap dan punya sesuatu untuk dikontribusikan gitu. Cuman kan memang biayanya mahal ya. Dan tadi Bu Lita bilang sebaiknya dimasukin di saham. Sedangkan kalau buat para pekerja kayak misalnya saya kayak gitu atau Bapak Ibu yang lainnya, kadang-kadang meluangkan waktu untuk analisis saham itu kadang nggak ada waktunya ataupun ilmunya kurang. Kalaupun mau belajar kayaknya nggak cukup belajarnya dengan waktu yang ada, apalagi udah punya anak kayak gitu ya.
itu ada rekomendasi seperti apa? Misalnya tips, Ya. 1, 2 tips yang paling simpel lah, misalnya apalagi sekarang kan ada saham ETF kayak gitu. Apa nih, Bu Lita, maksudnya biar kita bisa ngumpulin dananya di return-nya yang relatif lebih tinggi, Hmm. tapi untuk kita yang masih waktunya terbatas, kita bisa juga catch up sama itu. Iya, iya, bisa dipahami itu masalah kita semua ya. Sebenarnya, sebenarnya eh, saran yang biasanya diberikan itu adalah di reksadana saham. Cuma sekarang saya melihat kok returnnya reksadana saham kurang bagus ya akhir-akhir ini ya. Semakin lama kurang baik. Makanya tadi kan saya sarankan kalau reksadana saham itu memang lebih banyak yang bagus kinerjanya adalah yang manajer investasinya asing. Karena kalau yang lokal kayaknya kurang ya. Manajer investasi atau reksadana obligasi. Kalau emas kita sebaiknya di manajer investasi yang asing itu. Tapi kita juga bisa pilih reksadana yang mengacu ke indeks, misalnya indeks 30. Jadi hanya 30 saham yang bagus ya secara kapitalisasinya, secara keuntungannya, dia profitnya misalnya profitnya stabil naik gitu, kemudian rajin memberikan dividen, jadinya masuk ke indeks 30 tersebut. Bisa kayak gitu teman-teman. Atau tadi Mas Ruba menyebutkan ETF, mungkin ada yang bertanya apa sih itu adalah exchange trade fund ya. Exchange trade fund ikannya seperti saham, tapi sebenarnya bentuknya seperti reksadana. Jadi satu unit ETF itu isinya beberapa saham. Nah, saham apa? Biasanya mereka mengacu ke indeks. Indeks itu banyak ya, teman-teman ya. Ada LQ45, ada 45 jenis saham, ada indeks 30, ada high dividend 20, ke hati, banyak banget. Jadi kalau teman-teman mau iseng ngecek bisa dilihat di idx.co.id ya, websitenya Bursa Efek Indonesia. Di situ ada banyak jenis indeks. Nah, ETF ini biasanya mengacu ke indeks tertentu. Nah, indeks yang menguntungkan yang mana? Yang ini banyak juga yang suka. Jadi bisa pilih di situ kan nggak usah mikir. Jadi kita nggak usah mikir mau beli saham apa. Karena di situ sudah ada 30 saham itu gitu. Dan belinya gimana, saat yang tepat gimana. Itu juga sebaiknya kita nggak usah mikir juga bisa menyisihkan berapa langsung beli aja. Jadi kita tiap bulan ya, kalau setiap bulan dibeli, nggak melihat kapan naik, kapan turun. Nah, kenapa kok kayak gitu? Nanti kalau kita beli pas tinggi rugi dong ya, gitu kan ya. Karena saham itu kan secara keseluruhan naik turun ini ya, naik turun terus. Tapi kalau dalam gitu ya teman-teman ya. Makanya kita nyimpennya di jangka panjang. Jangan dilihat-lihat terus harganya naik turun, jangan ngecek-ngecek terus karena kalau ngecek kita yang profil resiko yang moderat ke bawah ya, konservatif moderat biasanya akan cepat panik dan pengen jual. Jadi kalau harga turun biasanya jadi pengen jual. Nah, justru bahaya. Yang benar adalah kalau harga turun tapi ternyata itu memang produknya bagus, sebenarnya tetap dibeli ya. Justru waktu harganya turun kita harus beli kan lagi diskon gitu kan. Jadi tetap aja beli, nggak usah lihat-lihat harganya naik turun. Opsi tadi bisa di reksadana saham ya. Tentunya memilih reksadana juga ada ilmunya ya Mas Ridwan ya. Karena reksadana itu banyak banget manajer investasinya. Kalau dari saya mungkin yang bisa saya kasih di sini adalah itu tadi manajer investasinya itu penting ya, memilih manajer investasi. Kita bisa googling aja, cari 10 manajer investasi terbaik, itu biasanya ada setiap tahun selalu diupdate ya. Dan di situ ada juga manajer investasi yang dari asing juga ada, khusus reksadana saham sebaiknya yang asing. Kemudian kita cek 5 tahun terakhir kinerjanya gimana. Sudah tahu nih ya, oh ternyata ini misalnya contoh aja nih Sukor Invest. Kita cek produk Sukor Invest yang reksadana saham namanya apa. Terus kita cek di situ ada namanya fun fact sheet ya teman-teman ya. Kalau misalnya udah belajar tentang reksadana ada tentang fun fact sheet, kita tinggal unduh aja fun fact sheetnya, selalu diupdate setiap bulan. Di situ kita cek kinerja 5 tahun terakhir gimana. Bagus nggak, naik terus nggak? Jangan-jangan ada saatnya dia turun agak banyak dan nggak balik-balik lagi gitu kan ya. Jadi kita ceknya di situ. Kemudian eh yang penting itu sih ya. Kalau ETF, kalau kita sudah populer tadi ya, udah saya sebut ya, misalnya seperti high dividend, kemudian indeks 30, itu adalah indeks-indeks yang cukup populer. Sri Kehati juga banyak yang suka, apa ya, info
bank juga mengeluarkan macam-macam, banyak pilih saham-saham yang memang memenuhi kriteria tertentu. Jadi kalau saham yang baru IPO atau saham yang baru ditawarkan di pasar saham itu biasanya nggak masuk. Terus saham-saham yang istilahnya mungkin teman-teman sering dengar gorengan itu biasanya nggak dimasukin. Jadi benar-benar hanya adalah nilai saham yang beredar itu besar ya. Kemudian profitnya stabil, cenderung naik, kondisi perusahaan juga sehat. Jadi benar-benar dipilih, ikut itu aja, biar kita nggak usah milih satu-satu ya sahamnya apa. Seperti itu Mas Ridwan, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke, siap siap. Makasih banyak, Bu Lita. Oh ya, ini, udah masuk beberapa pertanyaan, ada yang di Q&A sama di chat. Mungkin bisa Iya, dijawab dulu yang di Q&A. Mau dibaca sendiri mungkin? oke, saya baca sendiri boleh. Ya. Dari Mbak Riri ya, Assalamualaikum Mbak Luri Mas Ridwan. Sekarang anak sudah kelas 2 SMP, untuk kuliah baiknya sudah mulai nabung di mana ya? Dan sekarang kelas 3 SMA sudah ada biaya les seharga uang tahunan, apa itu juga ditabung sama seperti uang tahunan? Karena harganya juga lumayan besar dan harus dibayar setahun. Oke, untuk anak kelas 2 SMP, uang kuliah mulai nabung di mana? Berarti kan sudah tinggal 5 tahun lagi ya. 5 tahun lagi itu sudah masuk jangka waktu 5 tahun, bisa di sukuk, ori ya, atau surat berharga negara, bisa juga di reksadana pasar uang. Kalau kira-kira Mbak Riri agak khawatir ya, bisa reksadana pasar uang. Tapi kalau agak udah mulai sedikit lebih berani, boleh ke reksadana saham atau reksadana campuran juga bisa ya. Menurut saya sih reksadana campuran aja ya Mbak Riri ya. Campuran kalau mungkin saham takutnya agak naik turun akhir-akhir ini, jadi lebih baik kecampuran biar banyak porsi obligasinya. Atau bisa juga ke emas kalau ternyata lebih nyaman emas ya. Jadi investasi ini kan sebenarnya tergantung pilihan pribadi ya, nyamannya gimana. Ada yang oh saya kayaknya nggak bisa deh kalau kayak reksadana gitu ya nggak apa-apa. Jadi tergantung pilihan masing-masing. Tapi kira-kira yang resikonya sedang ya, karena 5 tahun lagi, tinggal sebentar juga sih sebenarnya. Untuk yang kelas 3 SMA sudah ada biaya les seharga uang tahunan. Ya, itu masuk ke cash flow tahunan berarti Mbak Riri. Karena setiap tahun harus keluar ya. Kalau udah kelas 3 berarti ini biaya les yang terakhir ya kan? Biaya les terakhir. Mungkin kalau nanti ada rencana lanjut waktu udah kuliah ada biaya les tambahan lagi ya harus disiapkan setiap tahun dari cash flow tahunan ya. Misalnya kalau Mbak Riri atau suami bekerja mungkin ada THR atau ada bonus bisa diambil dari situ ya. Kita hitung dulu cash flow tahunan, uang les yang tahunan tadi. Itu ya Mbak Riri ya, semoga bisa menjawab. Terus ada juga di chat ya Mas Ridwan ya. Dari Mbak Rizka Yuli, dari penjelasan tadi nilai estimasi, misal estimasi total tabung pendidikan per bulan 4 juta. Nah itu misal ada dana lebih, better dibus ke dana pendidikan sampai lunas, baru nabung dana pensiun, atau bisa paralel. Kalau paralel amannya kalau dana pendidikan tercapai berapa persen? Terima kasih sebelumnya. Oke, em, kalau misalnya ada dana lebih ya ingin dibus, apakah bisa paralel atau tidak? Nah, kalau misalnya tidak dibus, kira-kira tercapai atau enggak dana pendidikannya? Kalau kira-kira agak berat tercapai gitu ya lebih baik memang dibusnya fokusnya ke dana pendidikan. Tapi kalau kayaknya masih bisa sih, ya udah boleh dua-duanya ya paralel ya, bisa ke dana pendidikan, separuh lagi bisa di dana pensiun. Jadi 50-50 aja. Kalau misalnya ternyata kemungkinan bisa tercapai ya, tapi kalau kemungkinan agak sulit, terus kayaknya kita nggak bisa ngurangin lagi, better di boost di dana pendidikan dulu aja. Yang terdekat ya, apa Mbak seperti Mbak Rizka ya, yang terdekat mana nih yang harus segera, yang urgent kan dana pendidikan, tapi kalau ternyata oh kayaknya tercapainya masih bisa lah ini, bolehlah setengah-setengah aja ya, setengahnya bisa ke dana pensiun. Gitu ya Mbak Rizka ya. Kemudian dari Pak Ismanto, reksadana luar negeri. Reksadana luar negeri, apakah bebas riba? Nah, reksadana juga dibagi-bagi ya. Ada yang berdasarkan asas syariah, ada yang tidak. Karena memang perusahaan-perusahaan yang menerbitkan saham itu kan beda-beda ya cara kerjanya. Karena eh, ini mungkin bukan ribanya yang saya bahas, syariahnya ya. Syariah itu kan sebenarnya mencakup apa saja dari dari sistem kerjanya bagaimana dan dari produknya juga.
Jadi produk-produk yang mengandung sesuatu yang tidak halal itu juga berarti tidak memenuhi syariah. Kemudian dari sistem kerjanya juga apa transaksinya ya, transaksi kalau misalnya nih suatu perusahaan produknya nggak ada yang non halal kok, kemudian metode kerja atau sistem kerja juga semuanya halal ya, tapi ada transaksi yang tidak halal. Misalnya apa, oh dia nabung, bukan nabung, perusahaan ini menyimpan dananya di bank yang ada ribanya, nah berarti dia udah nggak memenuhi asas syariah kan ya. Nah untuk itu sebenarnya sih sudah ada yang ngecek ya dari DSN MUI ya, dari Majelis Ulama Indonesia sudah ada DSN-nya atau Dewan Syariah Nasional yang ngecek satu-satu setiap perusahaan itu kira-kira gimana. Mereka ada standarnya lah yang harus tercapai. Kalau sudah tercapai ini berarti sudah bisa disebut syariah ya. Nah, sedangkan kalau belum tercapai masuk yang tidak syariah gitu. Jadi mereka pisahkan perusahaannya. Itu ada daftarnya di Jakarta Islamic Index atau JIS ya, Jakarta Islamic Index. Nah, reksadana juga ada reksadana yang isinya adalah perusahaan-perusahaan yang termasuk di Jakarta Islamic Index tadi, tapi ada juga yang campur, ada juga yang tidak sama sekali. Nah, reksadana biasanya nulis kok kalau dia syariah atau tidak itu biasanya ada namanya ada di situ. Syariah gitu ya, syariah, mutual fund, market syariah gitu itu ada. Jadi isinya apa? Jadi kalau kita mau beli reksadana, buka fun fact sheet-nya, di situ ada produk yang dibeli oleh manajer investasi itu apa, perusahaan apa saja sih, saham perusahaan apa. Nah, itu bisa kita bandingkan ke Jakarta Islamic Index, apakah perusahaan itu memenuhi asas syariah atau tidak. Gitu ya Pak Ismanto ya, semoga bisa menjawab. Oke, pertanyaan di chat sudah, di Q&A sudah. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya atau mau diskusi atau mungkin mau sharing ya, sharing pengalaman menyiapkan dana pendidikan. Atau mungkin tadi ada yang agak sedikit berbeda sama yang saya sampaikan ya. Kadang-kadang ada yang gitu juga. Oh, kalau di saya gini-gini gini. Bisa di-share di sini. Sekarang sih Mungkin sebenarnya dari kalau untuk mungkin dari beasiswa Mbak banyak ya Mas Riri. Firman ya. Iya, banyak benar. Iya, bisa Mungkin dari Mbak dimanfaatkan. Riri atau Mbak Rizka atau Pak Ismanto ada yang masih kurang jelas tadi Mm-mm. dari jawabannya Bu Lita, mungkin ada yang mau didiskusikan lagi? Iya, boleh. Yuk. Ngobrol aja di sini santai. Hmm. Mungkin sambil menunggu, saya ngobrol-ngobrol dikit ya, Bu Lita. Oh, Iya, sebenarnya iya, ini boleh, ada Mas. lagi yang mau nanya nih, dari Mbak Diana. Heeh. Karena aku Mbak udah Diana, SMA jadi makin ingin sadar sadar perlu perlu ngebut. ngebut ngumpulin cuan buat oh iya. Wah, SMA bukan ngebut lagi Mbak Diana, sprint. Tinggal deket lagi, nggak terasa. Kalau udah SMP, mulai SMP tuh mulai nggak terasa kan, hanya 3 tahun gitu kan. Kalau dari SD, awal-awal SD tuh baru masih ada jeda waktu, masih bisa napas lah. Tapi kalau udah SMP harus ngebut memang. Mhm mhm, bener bener. Mm-mm. Sebenarnya kalau misalnya ini kan kebetulan lagi di Norwegia karena mendampingi istri S3 ya di Wah, sini iya, ya. iya. Nah, sebetulnya emang di sini alhamdulillah apa ya, kemudahannya adalah karena kita bayar pajaknya agak lumayan tinggi. Jadi Hmm, untuk biaya sekolah dari SD sampai nanti S1, mm-mm, mm-mm. bahkan katanya sampai S2 kalau tetap ikut yang Wah, lokal ya, itu semuanya mm-mm. udah gratis. Jadi Oh, kita ya udah udah kita pindah aja ke sana. jadi kita tinggal kerja aja kayak biasa, bayar pajak kayak Ya. biasa, itu untuk urusan nanti rumah sakit, Mm-mm. sekolah, kayak gitu, pendidikan, kayak gitu-gitu udah nggak usah pikir lagi. Mm-mm. Kecuali nanti kalau pingin nanti anaknya Mm. di luar negara ini gitu misalnya. Atau misalnya Oh, SD, SMP, SMA-nya masukin ke sekolah internasional, itu kita harus bayar mm-mm. lebih memang. Bayar lagi. Kalau Berarti ini masuk yang lokal enggak. gratis yang negeri ya? Iya, yang negeri, yang Oh, lokal. tapi negeri di sana kan bagus ya. Iya. Tapi pajak tinggi, pajaknya sekitar berapa kalau pajak? Kalau di sini Kalau misalnya di pajak mhm. freelance kan 2,5 gitu ya. Iya, kalau di Norwegia sendiri pajak untuk ininya dari apa, salary bisa sekitar paling rendah 25% Wah, sampai tinggi paling banget. tinggi 38%. Waduh, tinggi banget. Oh iya, 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 Jadi kalau misalnya pantesan. apa, kalau Hmm. misalnya gajinya 10 juta ya terima Mm-mm. cash-nya cuman, Tinggal 6. 7,5. 6,5. Wah, berasa banget ya. Berasa Berarti berasa memang banget.
Ya, pemerintah berarti harus menjamin segala macam yang sifatnya ini ya, sifatnya apa sih untuk orang banyak. Iya, betul betul. Iya, ini Mbak Rizka anak 4 tahun udah overthinking lihat dia. Jangan sampai overthinking juga Mbak Rizka. Nanti susah tidur. Masih banyak ya yang lain. Oke, Pak Ismanto, makasih sama-sama Pak Ismanto. Mbak Nesa, pantesan gratis ya sekolahnya bayar pajak. Iya, kalau kayak gitu Mas, saya minta gratis semuanya, transportasi gratis, rumah sakit gratis. Semua minta gratis kalau orang Indonesia nggak mau rugi ya. Iya iya, benar benar benar. Hmm. Oke, ada lagi teman-teman? Mungkin boleh sekalian di apa, di-sounding Bu Lita Oh terkait apa, iya, kelas PFC-nya apakah mm-mm. nanti sekalian misalnya ekspektasinya, apakah nanti juga bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang dana pendidikan di kelas itu atau gimana gitu misalnya? Iya, iya, iya. Boleh, boleh. Jadi teman-teman mungkin di sini sebagian ada yang belum tahu atau baru kenal saya ya. Saya perencana keuangan. Jadi pekerjaan saya adalah trainer sebenarnya. Trainer di perusahaan. Biasanya kami menyampaikan mengenai dana pensiun untuk first jobber ya. Kemudian ada juga yang sifatnya tematik ya. Tematik ini sesuai by request aja. Misalnya retirement fund ya atau dana pensiun, dana pendidikan. Ada yang waktu itu dana liburan, nah, ada permintaan dari suatu perusahaan dana liburan gitu kan. Jadi banyak. Nah, khusus untuk ini kan untuk perusahaan, tapi saya juga ada kelas yang untuk umum ya, kelas umum ini karena biar lebih ekonomis gitu Mas Ridwan. Lebih ekonomis dan di situ kita juga tidak harus ketemu langsung, bukan webinar semacam ini ya, tapi nanti ada webinarnya juga 1 kali, tapi keluap atau kuliah WhatsApp. Karena ibu-ibu tuh kan biasanya sibuk ya, ibu biasanya sibuk, cuma punya waktu biasanya malam, apalagi yang bekerja, kemudian eh, biasanya multitasking. Nah, kalau keluar kan bisa sambil ini, sambil itu gitu kan ya. Kalau webinar gini kan, wah harus duduk manis dengerin kan agak sulit. Jadi saya nawarkan kelas keluar. Nggak rutin saya mengadakannya, mungkin hanya 2-3 bulan sekali ya, karena sesuai kesempatan aja. Dan ini sudah masuk batch 13, namanya adalah Personal Finance Club. Biasanya memang kebanyakan sih ibu-ibu ya. Kebanyakan tuh yang ikut ibu-ibu. Karena apa ya senang aja gitu kita kumpul sport ya saling mendukung. Nah di situ jadi saya memang lebih banyaknya sih ibu-ibu memang walaupun ada juga pernah bapak-bapak. Nah bapak-bapak itu malah mereka seneng loh, malah mereka senang karena mereka bisa dapat insight dari ibu-ibu sebaliknya juga ibu juga demikian ibu-ibu yang lain juga senang karena dapat masukan dari bapak. Keluarnya ini sekitar 2 minggu ya teman-teman ya Senin sampai Jumat. Di malam hari saya share materinya berupa slide dan voice note dan video. Kemudian nanti kita diskusi dan teman-teman boleh tanya ya sebenarnya nanya itu saya kasih jendela waktu sih sebenarnya maksudnya apa? Biar nggak berisik grupnya. Kan ada beberapa yang mengeluh kalau grupnya bunyi tung 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 gitu. Nanti kok berisik banget. Nah, kemarin ada keluhan oh jendelanya terlalu pendek. Nanti saya perpanjang lagi jendela ini pertanyaan dan jawabannya biar bisa lebih bebas juga menjawab dan bertanyanya kapan aja. Kemudian ada tugas-tugasnya ya, nanti tugasnya itu saya akan kasih worksheet ya berupa Excel. Di situ nanti ada Excel apa aja, ada cash flow terapi ya untuk mencatat pengeluaran dan bikin budget. Kemudian ada worksheet untuk menghitung dana pendidikan juga ada ya, segala tujuan keuangan lah, nggak cuma ke dana pendidikan, sama dana pensiun dan juga worksheet neraca kekayaan untuk cek kesehatan keuangan sudah memenuhi gitu. Jadi kalau kuota sudah di atas 10 orang biasanya saya mulai aja. Selama 2 minggu, nanti hari kerja saya share materi dan hari libur saya tagih tugasnya gitu. Nah ini nanti kalau sudah selesai bisa masuk ke grup alumni ya, alumni Personal Finance Club Daya Uang. Nah, di situ nanti kalau ada update-update seperti kelas kayak gini atau apapun itu saya akan share di situ. Biayanya berapa? 175.000 ya, teman-teman ya. Ini termasuk murah karena 175.000 teman-teman sudah dapat komplit segala ilmu keuangan dari A sampai Z ya, yang nanti teman-teman juga bisa ajarkan ke pasangan atau ke anak-anak. Gitu, Mas Ridwan. Ini saya share Oke, nah bisa ininya ya, dimasukkan linknya di chat? link pendaftaran. Kalau untuk info ininya, sebentar, info apanya, kelasnya bisa di Instagram saya ya.
Instagram saya Lolita INJ. Di situ biasanya saya update macam-macam lah. Ada Reels, ada info-info kalau ada produk-produk keuangan baru juga. Kemudian kalau ada info kelas seperti ini juga biasanya saya share juga di situ. Dan ya yang di 13 di bawahnya adalah link Instagram kalau ingin tahu detail kelasnya seperti apa. Ya teman-teman ya. Semoga ada yang bisa join biar makin rame. Karena kalau banyak itu biasanya seru, rame, dan betah ibu-ibu ngobrol. Kalau banyak. Ya, mudah-mudahan ini ya, Ya. biar banyak yang join, terus dari diskusi di webinar ini, siapa tahu yang masih banyak pertanyaan, waktunya nggak cukup, bisa lanjut lagi ngobrol-ngobrol di grup situ ya. Ya, Bu Lita nih masih ada boleh. pertanyaan lagi nih di Iya, Q&A-nya. sebentar. Saya ini dulu. Oke. Buka dulu websitenya. Iya, pertanyaan mengenai ini ya. Melihat reksadana yang syariah atau tidak. Itu bisa di website idx.co.id. Ini websitenya ya, teman-teman ya. Oke, di sini bisa lihat IDX Syariah. Nah, ini indeks saham syariah. Ups, lari-lari. Nah, di sini indeks saham syariah. Nah, ini dia indeks saham syariah. Namanya disebutnya Jakarta Islamic Index ya, atau JII. Ada juga JII 70, ini lebih dikit ya. Kalau saya sih lebih baik milih yang JII 70 karena kan berarti sudah lebih kepilih lagi. Ada IDX MES BUMN 17 yang juga syariah, ada IDX Syariah Growth ya. Ini yang lagi bertumbuh mungkin maksudnya ya. Ini dijelaskan di sini apa saja 30 saham syariah yang memiliki tren pertumbuhan laba bersih dan pendapatan relatif terhadap harga dengan likuiditas transaksi serta kinerja keuangan yang baik. Wah, menarik kan ya. Nah, lihatnya di sini. Klik. Oke, setiap berapa bulan memang berubah dia. Kita unduh yang terakhir Agustus. Harus diunduh modelnya. Nah, unduh begini berarti saya harus buka ini ya, window baru. Iya, Bentar. Oke, buka dulu. Ush, banyak lagi. ya, Sebentar ya, nanti di stop share share dulu. screen ulang. Iya. Ah, ah. Oke, mana ya? Saya buka dulu salah satu dari sini. Expand. Ini bukan. Hmm. Oh, bukan. Benar-benar. Ya, sebentar. Ini share lagi. Nah, ini daftar tadi ya. Namanya apa tadi? IDX 30-nya, IDX 30-nya ini ya. Yang Indeks yang syariah. growth. Nah, ini nama-nama sahamnya. Yang growth tadi. Ada 30 saham. Ada RO, Akran, Akran apa nih? Baru masuk ya. MRT, ANTM, atau ASI, Astra ya. BPJA juga masuk lah. Ini salah kali ya. Nah, ini mah nggak syariah. Sebentar ya. Bukannya salah. Sebentar. Kalau bank rata-rata sih nggak syariah ya. Hanya BSI sama Oh iya, itu kok ada yang syariah. BCA, BNI, BRI. Oh, ngaco nih kayaknya. Sebentar, buka Excelnya mungkin. Hmm, iya, nih lampirannya kayaknya dia ngaco deh. Kadang-kadang IDX kayak gitu sih ya teman-teman ya. Mereka pengupdate websitenya kurang canggih. Mungkin Sebentar. pertanyaannya maksudnya lebih ke yang reksadana syariahnya sih, Bu Lita, kalau Reksadana misalnya ya. Oh, kalau di sini bukanya di mana ya? biasanya Sebentar. di yang iPod Di ya, yang iPod Bareksa. itu Iya, atau Bareksa. tapi saya Biasanya nggak ada ada fact akun sheet-nya ininya. lebih up to date sih, ada kumpulan perusahaannya apa aja. Biasanya kalau yang syariah emang lebih Iya, up to date di situ. iya benar. Sebentar, coba buka Bareksa ya kalau bisa nunjukin di Bareksa. Harus dari HP kayaknya, Mas. Mm-mm. Kita coba. Oh, bisa-bisa nih sebentar ya. Oke, oke.
Coba di-share Share. screen ulang, Lita. Ini kelihatan nggak? Ya Bareksa. udah, siap. Ah iya. Oke, ini ada Bareksa. Oh ya, ada kategori syariahnya ya. Ada kategori, iya. Nih, misalnya syariah. Jenis reksadana semua aja ya, nggak apa-apa ya. Sebenarnya kalau kita memilih ada saham, ada campuran. Untuk kita pilih deh ETF. Nah, udah. Pasar uang nggak usah. Saham campuran ETF misalnya. Syariah. Dana kelola semua aja. Mata uang nggak usah, semua aja. Kita cari. Nah, muncul deh. Ini produk-produk syariahnya. Ada Afris Balance Amar Syariah. Afris ini asing ya, BNP Paribas ya. Tadi saya sebut ya, syariah. Batavia ini lokal, Cipta lokal, dan reksa lokal, HPAM lokal, Mandiri, Manulife, Pratama ini lokal semua, Schroder asing, Super Invest asing, Simas lokal, Trim Syariah ini Trimegah ya, lokal. Jadi ini pilihan reksadananya. Kalau Bareksa itu pilihannya jauh lebih banyak dan mereka punya kayak gini ya, buat ngedrop down dan ngecek semuanya dari sini bisa. Misalnya ini apa sih jenis reksadananya? Oh ini indeks ETF nih ada nih. Kemudian ada saham, ada campuran. Kemudian NAV ini adalah nilai aktiva bersih ya, nilai saat ini per satu unit itu segini ya. Kemudian ini yang persentase nih keuntungannya ada yang harian, imbal hasil ya, ada bulanan, ada year to date sampai saat ini berapa, selama setahun ya, ini banyak yang lagi turun memang ya. 1 tahun, 3 tahun, 5. Nah, kita ngeceknya yang 5 tahun ya teman-teman ya. Yang 5 tahun, karena kalau ngecek ke tahunan beda-beda setiap tahun, jadi ngeceknya 5 tahun. Ini 5 tahun ada yang 14 sih, berarti lumayan bagus. Ada yang minus, nah ini jangan nih langsung dihapus ya. 5%, aduh 5% mah mendingan di reksadana pasar uang aja. Tuh, jadi ini harus dicek teman-teman yang 5 tahun ini berapa. Ini yang bagus ini Sukor Invest sama Trimegah ya. Tapi Hmm. kok ini not rated. Nah, dua ini misalnya pilihannya. Bisa dibandingkan juga. Bandingkan antara dua, kayak gini. Sama aja sih keluarnya bentuknya begitu. Tapi sebaiknya sih teman-teman nanti cek lagi ya fun fact sheet-nya ya. Kalau kita punya aplikasinya, nanti bisa buka fun fact sheet. Nah, di sini juga bisa nih. Misalnya Sukor Invest nih, lumayan kan dia 5 tahun bisa 22%. Kita buka fun fact sheet-nya. Nah, di fun fact sheet seperti ini tampilannya ya teman-teman ya. Nanti bisa cek isinya itu apa aja di sini. Apa sih saham yang dibeli ya? Ada di sini semua. Kalau misalnya ada yang ini berarti masuk ke syariah semua ya. Nanti bisa dicek ke JII kira-kira masuk nggak di situ. Kalau misalnya ada yang wah saya nggak mau lah di sini ya berarti jangan dibeli ya produk ini gitu. Nah, ini ada kebijakan investasinya apa? Dia di equity yang syariah 80 sampai 100%, sisanya adalah di surat berharga negara sukuk ya. Berarti dia memang benar-benar syariah. Kemudian kita lihat kinerjanya. Nah, jadi dilihatnya di sini teman-teman. Jadi ada isinya kan adalah Sukor Invest Syariah Equity Fund ya SSIF. Yang SSIF yang biru tua itu adalah kinerjanya reksadana ini. Yang biru muda itu adalah kinerja reksadana secara keseluruhan di Indonesia. Kayak gini jelek ya. Tapi Sukor Invest bagus ternyata. Ini waktu COVID nih teman-teman ya. Waktu COVID kan memang turun. Dan habis itu dia naik lagi. Ini lagi memang sekarang lagi agak turun dikit. Nah, kinerjanya ada di atas dari rata-rata kinerja reksadana di Indonesia. Jadi, Sukor Invest ini bagus. Dilihatnya dari situ ya, teman-teman ya. Oke, dan kalau bisa yang sudah umurnya 5 tahun karena sudah terbukti ya kinerja sebelumnya. Tadi ada yang kayaknya masih kosong, nggak ada angkanya setelah pada saat 5 tahun itu berarti dia belum 5 tahun umurnya. Jadi agak susah ngeceknya. Oke, ini kayaknya udah jelas ya, teman-teman ya. Cukup jelas ya. Tadi yang tanya siapa ya? Tadi Anonymous ya. Ya, oke. Makasih pertanyaannya. Semoga gimana? Cukup jelas, teman-teman? Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Silakan, masih ada waktu. Ini biasanya kalau yang udah generasi kayak saya ke atas gitu, Mm-mm. jarang ada yang ngomongin tentang yang kekinian nih, kayak misalnya Oh iya. blockchain atau NFT gitu. Banyak sering nih kalau misalnya yang nanya anak-anak muda gini, "Ini kalau nabungnya NFT atau
pakai Bitcoin gimana nih? Tapi saya nggak tahu nih, ini yang serta di sini pada tertarik ya? Walaupun kemarin Kayaknya banyak enggak berita nih. ini ya, apa, nilainya pada anjlok ya. Masih masih anjlok, belum pulih-pulih sejak COVID, Mas. Dulu sebelum COVID kan kayaknya menjanjikan ya. Iya iya. Tapi terus ada COVID, terus ada perang, jadinya ya takutlah Mbak Nesa nggak tertarik. Ini Mbak Nesa padahal termasuk generasi ini ya, Gen Z ini Heeh. kayaknya nih. Ini Gen aja Z nggak sekarang tertarik. lumayan hati-hati juga sih ya sejak Mhm, masalah-masalah kemarin, jadi agak pada hati-hati sih. iya betul betul. Hmm. Yang kekinian itu ya NFT, Bitcoin, cryptocurrency, Iya iya. terus ya yang kemarin-kemarin sempat rame peer-to-peer lending, tapi ternyata banyak yang ini ya gagal bayar. Kemudian ada lagi baru security crowdfunding itu yang baru ya. Jadi UMKM Indonesia yang belum bisa masuk ke bursa efek. Mhm. Nah, itu menawarkan sahamnya lewat ini platform Oh ya crowdfunding, security iya iya. crowdfunding. Iya, itu bisa jadi solusi juga sih untuk terutama yang profil resikonya tinggi ya, agresif ya. Kalau yang konservatif sih disarankan tidak. Tapi kalau misalnya dulu ini sekalian ngobrol Hmm? sedikit ya, ngabisin Hmm? waktu sebelum jam 5. Ya. Kalau misalnya, saya pernah dengar kan, Bu Lita dulu kan S2-nya di Amrik ya. Kalau di Hmm, Amerika itu ya. equity crowdfunding-nya udah lumayan, kebentuk kan ya. Maksudnya saya dengar banyak, apa ya, jutawan-jutawan di sana tuh yang salah satu passive income-nya tuh dari crowdfunding. Maksudnya dulu juga kayak Apple dulu awal mulanya nyari dana kan kayak ikutan acara-acara crowdfunding kayak gitu. Nah dulu, terekspos nggak sama yang kayak gitu? Wah, kebetulan zaman dulu saya belum terekspos ya itu ya. Belum tahun-tahun itu tahun 2000 awal Apple tuh statusnya apa ya? Nah, udah ada, udah mulai, udah ini mungkin udah Udah lewat mungkin rame. Mas itu. Udah lewat, mereka sudah go public ya. Kalau di sana investasi sebenarnya banyak kan orang sana lebih konvensional ya, konservatif. Jadi Mhm. mereka tuh ada ini ada semacam tabungan dana pensiun khusus gitu ada. Kemudian ada tabungan-tabungan yang lain yang kayak sebenarnya mereka lebih sukanya di kayak ETF. ETF sih Oh Mas. ya, iya Mereka iya. lebih suka ETF. Jadi ETF di Amerika tuh sudah populer, lain sama di Indonesia ya. Indonesia kan ETF itu kurang liquid karena masih banyak yang belum tahu mungkin ya, jadi nggak minat. Iya iya Kalau di iya. Amerika ETF itu udah kayak solusi semua orang. Jadi untuk orang-orang yang terlalu sibuk, nggak ada waktu, nggak bisa ini analisa saham, mereka belinya ETF kalau di Amerika. Berarti kalau di Hmm. ETF itu, lebih baik performanya dibanding reksadana ya? Karena maksudnya nggak kepotong sama manajer investasinya gitu. Iya, betul. Heeh. Reksadana itu banyak biaya-biayanya teman-teman ya, biaya akuisisi, biaya kalau kita shift atau pindah produk, biaya kalau kita narik, dan ada namanya expense ratio, itu biaya yang kita bayarkan fee buat manajer investasi. Jadi terus dicek juga teman-teman, karena ternyata kalau untuk reksadana saham, reksadana campuran, itu expense ratio lumayan ya, bisa sampai dengan 5%. Tapi kalau reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap kecil sih, antara 0,5 sampai 2%, jadi masih nggak apa-apa. Makanya saya sarankan kalau memang udah bisa analisa saham sendiri, langsung saham aja gitu. Karena kalau reksadana saham, biayanya lumayan. Iya Gitu, iya, betul Bang. betul. Mm-mm. Oke oke, terima kasih, ini kalau misalnya masih nggak ada yang tanya, mungkin nanti, setelah Ini ini sebenarnya nanti solusi kalau sih. iya. Ya. Nanti kalau misalnya ada materi yang bisa di-share, video rekamannya juga akan saya share. Nanti termasuk info kelasnya tadi, Personal Finance Club-nya Bu Lita nanti juga Mm. akan saya share ke teman-teman di grup Finansiologi. Nanti siapa tahu bisa daftar dan ketemu lagi di grup. Jadi nanti, Ya. sesi tanya-tanya bisa lebih lega. Mungkin di sini kebanyakan pesertanya sambil masak atau jalan-jalan, jadi mungkin nggak terlalu fokus ya. Iya, saya juga suka gitu. Heeh. Oke, terima kasih Bu Lita. Mungkin ada, Ya, salam penutup atau apa? aduh apa ya? Ya semangat teman-teman nyiapin dana pendidikan.
Karena memang harus agak lebih ekstra ini effort ya untuk dana pendidikan. Bisa dibilang pengeluaran terbesar dalam hidup kita itu adalah tiga, teman-teman. Ada dana pensiun, dana pendidikan, dan beli rumah. Jadi kalau yang udah pada punya rumah, saya lihat di sini kayaknya udah pada stabil, lebih stabil ya, udah usia-usia ini stabil. Jadi sekarang pasti fokusnya dana pendidikan dan dana pensiun. Jadi fokusnya ke situ aja, kurang-kurangi yang lain-lain yang kurang prioritas, kita utamakan yang prioritas dulu. Siap, siap, Gitu siap. aja, Mas. Semangat semuanya. Oke, sebelum ditutup mungkin kalau masih ada yang sempat, kita foto bersama dulu ya, teman-teman. Oke. Mungkin bisa open ini ya, videonya. Kita take foto sebentar, habis itu nanti kita tutup webinar ini. Silakan untuk open cam yang masih ada di sini. Oke, makasih Mbak Nesa. Ini Mbak Ajeng, eh, Kak Tania, terus ada Kak Nisa, Kak Asih, Kak Dewi, Mbak Diana, Mas, ini Kak Ero ya, Fitri, Harning, Kak Memi, Kak Miftah, Kak Nia, ini ada nih Bu Nina, Kak Nita, Kak Riri, Kak Rizka. Apakah ini aja? Kayaknya banyak yang nggak ini aktif. Nggak apa-apa. Oke lah, langsung aja ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, begitu. Terima kasih Bu Lita untuk Terima kasih waktu dan juga Mas waktunya. Ridwan. Semoga bermanfaat Sama. dan Amin. bisa diperdayakan ilmu-ilmunya Ya, sama teman-teman yang ada di sini. Ya, sampai jumpa. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah teman-teman semuanya.